Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Taufik Husna ingin mempresentasikan framing berita Gayus Tambunan di Surat Kabar Media Indonesia dan Republika. Baik, langsung saja ke materi. Materi pertama, pendahuluan. Media massa sebagai sarana penyampai informasi, menyajikan berita-berita hangat dan aktual kepada khalayak. Media memberikan informasi terbaru setiap hari untuk memenuhi kebutuhan informasi. Melihat begitu pentingnya peran media, media dapat menjelma menjadi alat atau sumber kekuasaan karena dalam pengaruh berita yang disajikan, media massa dapat membangun kontrol sosial yang ada di masyarakat, baik dalam mengubah opini atau pandangan seseorang, mengubah sikap dan perilaku, membangun kepercayaan, bahkan mengubah paradigma kehidupan masyarakat. Materi kedua yaitu framing berita. Menurut Sobur 2004-162, framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Berdasarkan pengertian tersebut, penulis memahami bahwa framing adalah bagaimana wartawan melaporkan sebuah peristiwa berdasarkan sudut pandang yang ingin ia sampaikan kepada pembaca. Pada proses penyeleksian itu, tidak semua fakta yang dapat wartawan dituangkan pada berita. Pada dasarnya, framing adalah metode untuk melihat cara bercerita. Storytelling, media atas peristiwa. Cara berita itu tergambar pada cara melihat terhadap realitas yang dijadikan berita. Cara melihat ini berpengaruh pada hasil akhir dan konstruksi realitas. Materi ketiga yaitu ada beberapa model yang digunakan dalam analisis framing, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, framing model Murray Edelman. Murray Edelman adalah ahli komunikasi yang banyak menulis mengenai bahasa dan simbol politik dalam komunikasi. Edelman mensejarahkan framing sebagai kategorisasi. Kategori dalam pandangan Edelman merupakan abstraksi dan fungsi dari pikiran kategori, membantu manusia memahami realitas yang beragam dan tidak beraturan tersebut menjadi realitas yang mempunyai makna. Edelman menambahkan kategorisasi itu merupakan kekuatan yang besar dalam mempengaruhi pikiran dan kesadaran publik. Dengan kata lain, fungsi kategorisasi adalah untuk mempengaruhi pikiran dan kesadaran publik untuk memahami realitas. Materi ketiga yaitu framing model Robert and Edman. Konsep framing oleh Edman digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan menunjukkan aspek tertentu dari realitas. Oleh media framing dapat dipandang sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada isu yang lain. Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis memahami framing bagai Edman digunakan untuk menunjukkan suatu aspek yang ingin ditunjukkan dengan menempatkan isu-isu tertentu yang penting untuk diketahui pembaca. Menurut Edman, framing memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagaimana yang ditunjukkan dianggap penting oleh pembuat teks. Next, framing model William E. Gemmons. Gagasan Gemmons terutama menghubungkan wacana media di satu sisi dengan pendapat umum. Di sisi lain, dalam pandangan Gemmons, wacana media adalah elemen yang penting untuk memahami dan mengerti pendapat umum yang dikembangkan atau suatu isu atau suatu peristiwa. Dapat dipahami, menurut Gemmons, fungsi framing adalah untuk menghubungkan wacana yang ada di media dengan pendapat umum yang sedang berkembang mengenai suatu peristiwa yang terjadi. Gemmons melihat wacana media khususnya berita terdiri atas sejumlah kemasan baik melalui mana konstruksi atas suatu peristiwa dibentuk. Jadi semua berita yang diberitakan media adalah hasil konstruksi
konstruksi berdasarkan cara pandang dan ideologi media. Materi selanjutnya yaitu farming model Joh Dak Pan dan Geral Menkoscik. Menurut Pan dan Koscik, ada dua konsepsi dari farming yang saling berkaitan. Pertama, dalam konsepsi psikologis, farming dalam konsepsi ini lebih menekankan pada bagaimana seseorang memproses informasi dalam dirinya. Farming berkaitan dengan struktur dan proses kognitif. Bagaimana seorang mengelola sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu. Kedua, konsepsi sosiologis. Pandangan sosiologis lebih melihat bagaimana konstruksi sosial atas realitas. Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi untuk membuat sebuah berita penting untuk diketahui khalayak. Dengan menggunakan frame tertentu, sebuah penonjolan akan lebih mudah dipahami khalayak. Frame ini adalah suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita, seperti kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu ke dalam teks secara keseluruhan. Surat Kabar Media Indonesia. Yang pertama tanggal 12 November 2010 dengan judul Gaji Polisi sebesar 100 juta per bulan. Yang kedua tanggal 13 November 2010 dengan judul Gayus menemui tokoh politik. Yang ketiga tanggal 14 November 2010 dengan judul Polisi kumpulkan bukti Gayus di Bali. Yang keempat tanggal 15 November 2010 dengan judul Polisi pastikan Gayus menginap di Bali. Yang kelima tanggal 16 November 2010 dengan judul Akhirnya Gayus akui ke Bali. Yang keenam tanggal 18 November 2010 dengan judul Polisi irit bicara soal pelesiran Gayus. Yang ketujuh tanggal 19 November 2010 dengan judul Gayus menuju Bali dari Bandara Halim. Yang kedelapan tanggal 20 November 2010 dengan judul Gayus mainan Satgas. Yang kesembilan tanggal 21 November 2010 dengan judul Jangan lupakan skandal Gayus lainnya. Yang ke-10 tanggal 22 November 2010 dengan judul Polisi gagal, KPK harus ambil alih Gayus. Yang ke-11 tanggal 23 November 2010 dengan judul KPK siap ambil alih kasus Gayus. 12 tanggal 24 November 2010 dengan judul SBY tolak bawa Gayus ke KPK. 13 tanggal 30 November 2010 dengan judul Penyitaan uang Gayus sebesar 395 juta di rekayasa. Surat Kabar Republika. Lanjutkan. Yang ke-14 tanggal 11 November 2010 dengan judul Kepala Rutan Brimob ditahan. Yang ke-15 tanggal 12 November 2010 dengan judul Gayus bayar sebesar 100 juta. Yang ke-16 tanggal 14 November 2010 dengan judul Gayus tahu data mafia. Yang ke-17 tanggal 16 November 2010 dengan judul Gayus mengaku. Yang ke-18 tanggal 19 November 2010 dengan judul Dari Sony Laksono hingga Kamar 1522. 19 tanggal 20 November 2010 dengan judul Satgas selidiki toko yang ditemui Gayus. Yang ke-20 tanggal 22 November 2010 dengan judul Penyidikan Gayus janggal. 21 tanggal 27 November 2010 dengan judul Satgas beberkan pengakuan Gayus. Materi selanjutnya itu analisis penelitian. Berdasarkan pengamatan para berita Gayus Tambunan di Surat Kabar Media Indonesia dan Republika periode November 2010, peneliti menemukan arah frame yang berbeda antara kedua media tersebut. Objek kajian terdiri dari 21 berita, yakni 13 berita di Surat Kabar Media Indonesia dan 8 berita di Republika. Dari hasil penelitian penulis, Media Indonesia dan Republika memiliki cara yang berbeda dalam mengemas berita. Gayus Tambunan media mereka, Media Indonesia menganggap kasus Gayus adalah sebuah kasus besar yang harus diungkap kebenarannya dalam pemberitaannya. Kasus Gayus, Media Indonesia sangat banyak memberikan pandangan terhadap kasus ini. Media Indonesia juga menaruh perhatian yang besar terhadap kasus ini. Bila dilihat dari banyaknya jumlah berita yang ditemukan pada Media Indonesia dibandingkan yang dimuat Republika, jelas dapat dilihat bahwa Media Indonesia menganggap ada suatu hal yang penting yang ingin mereka sampaikan pada kasus ini. Next, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan atas
pembingkaian berita Gayus Tambunan di Surat Kabar Media Indonesia dan Republika, penulis dapat merumuskan kesimpulan bahwa ada perbedaan frame antara media Indonesia dan Republika. Dari perbedaan tersebut, terlihat bahwa masing-masing media memiliki cara pandang sendiri terhadap suatu peristiwa. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh faktor ideologi masing-masing media. Media Indonesia memberikan perhatian yang besar terhadap kasus Gayus. Bagi media Indonesia, kasus ini adalah momentum yang baik bagi pemerintah untuk bisa membuktikan keseriusannya dalam memberantas korupsi. Melalui beritanya, media Indonesia bermaksud menunjukkan kepeduliannya akan pemberantasan korupsi di negeri ini. Media Indonesia sangat konsisten dalam mengungkap dan mengawal hingga tuntas kasus ini. Namun, pada isi beritanya, media Indonesia selalu mengatakan bahwa ada keterlibatan seorang tokoh politik kasus ini. Demikian materi yang saya paparkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.